Tapi kalau memang baik, ya itu doa kita semua. Nggak benar kan kami? Justru menurut saya berharap bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar, tidak terbukti untuk hal-hal yang buruk tentang Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kemarin ada edisi pertama bacot ya, bacain cuitan orang top, bisa juga orang ternama, bisa juga orang tertindas, bisa juga orang terpercaya, bisa juga orang yang tercerahkan, enlightened. Pokoknya bacot. Ini mohon maaf ya Sobat RH sekalian. Bacot itu kan juga bahasa Indonesia, cuman kadang-kadang memang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Tapi di sini kan dia menjadi akronim dari bacain cuitan orang top. Nah, kita mau lanjutkan lagi tweet saya dan komen-komen atas tweet tersebut. Jadi saya sekedar mengingatkan, tweet saya itu bunyinya adalah, saya ditanya kenapa datang ke pradeklarasi kami. Kami itu kan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Saya bilang hal-hal yang baik justru harus ikut. Tiap warga harus berpartisipasi dalam caranya sendiri dengan atau tanpa kekuasaan di tangan. Ini sudah di retweet 2447 akun ya. Like-nya 9466. Ya lumayan lah ya. Saya bacakan lagi kemarin terakhir dari Tommy kalau tidak salah. Sekarang saya mau bacakan dari Ibnu Faizin ya. Saya hanya mau membacakan akun yang pakai nama orang, bukan nama benda dan atau nama-nama yang aneh lainnya. Kira-kira langkah konkret apa yang akan diambil kami dalam berpartisipasi menyelamatkan Indonesia, Prof? Selain tentunya dengan merongrong terus pemerintahan yang sah. Masa dibilang merongrong pemerintahan yang sah ya? Ini susah sekali ini Ibnu Faizin. Mengkritik pemerintah itu bentuk partisipasi warga negara. Kita sudah menitipkan kekuasaan pada pemerintah, memberikan amanah kepada pemerintah, dan kita titipkan tolong dong kami disejahterakan, dicerdaskan, ya, dilindungi. Nah kalau pemerintah tidak bisa mencerdaskan, melindungi, bahkan sebaliknya mengkriminalkan orang-orang yang kritis, ya kita juga harus bersuara ya untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Pemerintah, penguasa bisa berganti. Presiden Jokowi 2024 akan diganti, sudah pasti ya. Tetapi bangsa ini harus terus ada ya, kira-kira begitu. Langkah konkretnya apa? Ya tunggu saja tanggal mainnya. Ini kan belum dideklarasikan. Kemarin itu hari Minggu ya, itu baru pradeklarasi. Jadi belum deklarasi. Jadi nanti tentu orang harus menyumbang dari kebisaannya, kemampuannya masing-masing. Saya kalau disuruh bicara bagaimana skenario menyelamatkan ekonomi, ya berat, orang bukan bidang ekonomi saya. Saya cuma bidang hukum ya. Oke. Dari Tano Maske, orang hidup mesti punya prinsip. Oh ya jelas. Jangan aji mumpung dan aji mentang-mentang. Jangan kayak karet yang suka tarik ulur. Kalau ingin jadi besi, jadilah besi yang kuat. Kalau ingin jadi kawat, jadilah kawat yang lentur. Gak ngerti maksudnya apa. Mungkin maksudnya orangnya itu harus teguh. Tapi kalau teguh kan besi. Tapi kalau kemudian kawat, nggak teguh atau gimana ya, nggak jelas ya. Oke lah, kita lanjutkan saja kalau begitu. Berikutnya dari Haji Aprian Nur ya. Wah, mudah-mudahan penuh cahaya ya. Yang penting kelompok atau komunitas yang baru dibentuk itu tidak ada niatan untuk mengubah haluan negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, dia bicara dalam perspektif 4 pilar. Saya kira Pancasila adalah common platform kita. Hanya yang harus saya pahami dan harus kita pahami semua, Pancasila itu haruslah kita pahami kelima silanya. Mulai dari sila ketuhanan sampai sila keadilan sosial.
Saya menganggap nggak ada masalah. Yang masalah barangkali adalah implementasi dari sila-sila itu selanjutnya. Contoh sila kelima. Maka terjemahan sila kelima Pancasila itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33. Lalu diturunkan ke dalam Undang-Undang Minerba misalnya. Undang-Undang Minerba memberikan kesempatan lagi para konglomerat tambang untuk menguasai tambang yang harusnya kembali kepada negara. Nah, disitulah slacknya, disitulah tidak ada kompatibilitasnya. Jadi kita tidak mengkritik pada landasan idealnya yaitu Pancasila, landasan konstitusionalnya pasal 33, tapi landasan operasionalnya yaitu Undang-Undang Minerba. Jadi kita harus paham itu ya, Pak Nur ya. Kemudian Doni Bonardo, ini nama asli atau enggak ya? Baik menurut Anda itu belum tentu baik menurut orang lain. Dan benar menurut Anda belum tentu benar juga sama orang lain. Ingat, pemerintah juga banyak ahli dan pakar serta praktisi hukum yang membantu. Jadi Anda belum tentu baik dan benar. Saya kan tidak mengklaim bahwa itu adalah kebenaran semua orang. Kan benar dan baik dalam perspektif saya. Namanya perspektif. Tapi sesungguhnya kalau dalam hidup berbangsa dan bernegara, kan kita bisa sepakat banyak hal. Contoh misalnya, kita harus membedakan antara strategi dengan sesuatu yang memang nyata-nyata harus kita tolak. Contoh misalnya, korupsi. Korupsi itu ya tidak baik. Kalau Anda mengatakan korupsi itu baik, ya saya merasa aneh. Tapi kalau kita bicara strategi untuk memberantas korupsi, nah kita bisa berbeda. Jadi antara pemerintah bisa berbeda. Pemerintah mungkin berpikir dengan cara melemahkan KPK itu strategi memberantas korupsi. Wah, kalau saya tidak sepakat. Justru kita harus memperkuat KPK. Kenapa pemerintah melemahkan KPK? Ya karena KPK banyak mengganggu mungkin dianggap. Nah, dari titik itu saya mengangkat tema rasanya nggak benar ini strateginya. Kan kira-kira begitu. Kita open to debate ya, open untuk berdebat. Kemudian Ari Pong. Demikianlah para buzzer-buzzer politik yang gak kebagian jatah menteri. Kecewa membuat mereka terus melakukan distorsi-distorsi suara sampai cita-citanya tercapai yaitu jadi mas menteri. Pak Arifong, cita-cita kok apa ya minim sekali. Kok cita-cita pengen jadi menteri. Jadi jabatan itu bagi orang yang mau beramanah nggak menarik sesungguhnya. Karena makin kita menjabat, makin kita dihadapkan pada tanggung jawab jabatan tersebut. Dan dosanya kita bisa tanggung. Jadi ngapain kita jadi menteri, apalagi kalau sistemnya yang ya katakanlah tidak terlalu baik seperti sekarang ini. Kita bisa apa? Karena itu, kalau yang kita bangun adalah sistem, yang kita perjuangkan value, kita tidak akan mempermasalahkan siapapun yang jadi. Ya. Kalau kita bicara tentang kebaikan, kita bangun sistem yang baik, dan kalau kemudian akhirnya ada kesempatan untuk berkuasa, ya dicarilah orang-orang yang memang paling baik, ya, orang yang dianggap paling mampu di bidang itu. Kira-kira begitu ya. Kemudian Bali bagus returning. Kalau niatnya baik, hasilnya pasti baik. Orang bijak tidak melihat dari seberapa ramai sebuah deklarasi, tapi seberapa baik akan hasil nyata akhirnya. Baik bagi masyarakat atau diri sendiri, atau justru akan merugikan orang banyak. Ambisi bijak mesti dengan berpikir dan berlaku bijak juga. Kadang-kadang saya merasa aneh ya. Kita harus membedakan antara penguasa, pemerintah dengan kekuatan non-state, ya, kekuatan society. Kalau kekuatan society itu ya moral force saja, moral movement saja. Mereka bukan faktor determinan yang bisa membuat sebuah kebijakan, lalu kemudian langsung berimplementasi, langsung berpengaruh kepada kehidupan atau hajat hidup orang banyak. Tetap indirect, karena yang akan melakukan itu semua pemerintah. Tapi kita mengingatkan. Contoh misalnya, ini ada uang 100 rupiah. Ya, uang itu di tangan pemerintah, di tangan negara, bukan di tangan society. Nah,
Tapi kalau pemerintah tidak diingatkan, tolong dong uang itu diberikan kepada masyarakat ya, lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang tidak mampu. Gerakan moral seperti kami bisa melakukan itu, mengingatkan itu. Jadi mengingatkan pemerintah agar jangan misuse dalam penggunaan keuangan. Jangan kemudian abuse of power. Tapi power itu sendiri, uang itu sendiri adanya di penguasa. Makanya kita harus keep on eye terhadap penguasa, bukan kepada kelompok civil society. Tapi ya banyak juga ya orang kurang kerjaan di antara kita, kadang-kadang malah keep on eye terhadap pengamat civil society. Ngapain? Orang nggak punya uang, nggak punya kekuasaannya di tangan, dan tidak diberikan amanat secara formal. Jadi ini bentuk partisipasi ya. Kemudian Yuli Suparno, orang mau insaf kembali ke jalan yang lurus itu banyak godaan. Bung Refli Hazet, banyak setan yang menggoda. Semoga deklarasinya sukses dan memberikan semangat baru ke depannya, amin. Ya terima kasih Mbak Yuli, Bu Yuli. Cuman kata-kata mau insaf kembali ke jalan yang benar itu seperti kita pendosa jadinya. Kalau kita berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam negara ini, ya sesuai dengan posisinya masing-masing. Di dalam kita berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Tapi kalau tidak cocok kan ya mengundurkan diri atau keluar. Saya pernah direkrut sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara 4 bulan saja dan akhirnya keluar, mengundurkan diri. Kenapa? Ya karena saya merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Ya banyak faktor, salah satunya soal kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara ya. Ketika saya mengeluarkan statement pendapat ya sudah mulai diserang dari samping. Kok orang staf khusus kok masih juga berbicara, berpendapat di publik. Kira-kira begitu. Ya nggak akan lama kalau kita mau kritis. Dalam pemerintahan kita bersuara ya nggak akan lama. Karena sistemnya masih belum memungkinkan untuk itu. Tapi kalau sistemnya baik, waduh seperti Umar bin Khattab. Ketika diperingatkan, nih pedang ini yang akan meluruskan engkau ya Umar, kalau engkau kemudian melanggar. Wah dia dengan senang hati berterima kasih karena sudah diingatkan. Kalau kita enggak, dianggap mengancam, menghina pemerintah, ya kan? Menyebarkan kebencian. Susah kita ya. Oke, kan beda sekali ya. Kemudian Mami Titania. Wah nggak usah ini. Gambarnya gambar buah dia. Nah ini Hearst, nama atau enggak ya Hearst ini ya. Oke, masih bisa saya pahami ini. Ada fotonya juga soalnya. Ya nggak apa-apa juga sih, apalagi itu hak pribadi masing-masing. Dan ini mungkin juga sebagai penegasan di mana si abang sekarang berada. Kira-kira gitulah. Ya terima kasih Hearst, Pak Hearst. Ya. Enggak juga ya. Saya kira nanti misalnya ya. Kalau Said Didu berkuasa dan dia juga korup, ya kita kritik. Kalau Din Samsudin berkuasa dan dia kemudian tidak aman, ya kita juga kritik. Jadi jangan mengkritik itu berdasarkan perkoncoan, pertemanan, tapi berdasarkan value. Jadi selama orang itu benar, ya kita apresiasi. Kalau tidak benar, tidak perlu apresiasi. Tapi bagi saya pribadi, ya saya lebih tertarik mengkritik penguasa. Masa saya kritik orang civil society? Kan kurang kerjaan. Mereka tidak diberikan amanat. Jadi cara pandang saya ini cara pandang hukum tata negara. Ngapain kita mengkritik orang yang tidak diberikan amanat? Jadi pembukaan kita itu memberikan amanat kepada pemerintah untuk melindungi, untuk mencerdaskan, untuk mensejahterakan. Untuk itu dia diberikan kekuasaan. Dalam kekuasaan itu ada uang. Ada state aparatus, ada TNI, ada Polri yang bisa dia gunakan. Kalau pengamat Pak Din Samsudin ya dia tidak dititipi amanah, tidak menguasai TNI, Polri, BIN, tidak ada financial resources yang dia pegang. Yang berbeda, not compatible. Jadi tidak bisa apple to apple membandingkannya ya. Karena itu siapapun yang berkuasa, kita keep on eye kepada mereka. Jadi tidak ada favoritism. Wah kalau yang berkuasa SBY salah semua. Kalau Jokowi benar semua. Wah itu cara pandang yang menurut saya nggak benar juga rasanya ya. Walaupun saya tahu ada yang seperti itu. It's okay. Kemudian Bang Alvin. Maju terus Mang. Gerakan kami didukung anak bangsa yang mengerti dan paham sejarah bangsa. Ya terima kasih Bang Alvin. Mungkin dari Palembang dia panggil saya Mang. Mang itu Mamang ya.
Ya orang Sunda juga panggil Mang juga ya. Raden Kertasari, nama bukan ini ya. Tapi ya, nggak ada fotonya, nggak usah lah ya. Rakyat berdaulat nggak usah juga. Nah ini Adisti Samiun, nah ini jelas ya. Saya harap dengan terbentuknya kami ini bisa menjadi metafora untuk pemerintah yang selalu tidak menerima, pakai H ya menerimanya, kritikan dari masyarakat dan juga menjadikan masyarakat sebagai sasaran dari ketidakkerjaan para buzzer sekarang ini. Oke ya. Ya begitulah, saya setuju dengan pendapat Adisti Samiun ya, Mbak Adisti. Ya, saya kira buzzer tuh aneh banget ya. Ya nggak apa-apa juga sih, karena pemerintah kadang-kadang membutuhkan legitimasi yang besar sehingga dia perlu mendelegitimasi orang yang mengkritiknya. It's okay ya dengan menggunakan jasa buzzer. Ada buzzer sukarela, ada buzzer yang memang dibayar ya. Hasnizar Nusantara, aduh nggak usah nih foto Bung Karno soalnya. Preman Purabaya, nggak usah juga namanya nggak jelas ini ya. Preman Purabaya, namanya preman ya. Oke lah saya bacakan, siapa tahu memang nama benar ya, karena ada fotonya. Diakui atau tidak, faktanya koalisi Barisan Sakit Hati tersingkir N pecatan. Apapun yang dilakukannya bukanlah sebuah dedikasi. Orang lain akan menganggap sebagai dendam. Wah ya, sering sekali kita dibicarakan yang seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak lah ya Pak Preman Purabaya ya. Walaupun Anda preman kan pasti hatinya juga baik. Jadi insya Allah ya, jauh dari kata dendam, sakit hati, dan lain sebagainya. Saya pribadi misalnya, satu, mengundurkan diri dari jabatan, ya 4 bulan saja karena merasa nggak cocok. Yang kedua, saya sudah mulai kritis ketika masih dalam jabatan. Ya bisa dicek nanti ya, saya tampilkan lagi ya, statement-statement saya, video-video saya sebelumnya. Karena saya memang ketika membangun channel YouTube ini, saya sudah berpikir, wah ini pasti orang mengatakan saya sakit hati. Itulah sebabnya saya membangun channel YouTube ini ketika saya masih menjadi komisaris di BUMN. Jadi sekali lagi nanti ditampilkan tuh, saya baru diberhentikan tanggal 20 April. Tapi saya sudah membuat channel YouTube ini tanggal 22 Mei, sebulan sebelumnya. Justru dengan membuat channel YouTube ini mengakselerasi pemberhentian ya kan. Kira-kira begitu ya Pak Preman, oke. Kemudian ini Tarmin Perenjak, nama ya, kayaknya nama karena fotonya jelas ini. Tandain saja orang-orang ini buat yang akan menduduki jabatan publik dari level apapun juga. RT, RW, lurah, empeh yang tertinggi di tanah Indonesia. Ingat, lebih banyak unfaedahnya. Luar biasa, unfaedahnya itu unfaedahnya. Jangan pilih mereka. Ya nggak apa-apa, nggak dipilih ya. Pusing amat gitu. Jadi gini, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita baik, kita jangan berpikir pamrihnya. Jangan berpikir kita menjabat apa. Aduh, jabatan menteri, jabatan presiden, wakil presiden kan cuma jabatan yang sementara saja. Semua orang bisa menjabat, bisa juga hari ini tidak menjabat. Biasa saja, ya kan? Hari ini dilulukan, besok dihina, ya biasa saja. Yang penting adalah sebagai manusia, ya kita berusaha menjadi lebih baik. Kalau bisa lebih baik kepada banyak orang, alhamdulillah. Tapi paling tidak baik untuk diri sendiri, ya lumayan lah ya kan. Karena setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin besar lingkup kepemimpinan kita, makin besar tanggung jawabnya. Potensi nerakanya makin tinggi, kira-kira begitu. Tapi makin kecil lingkup kepemimpinan kita, ya pertanggungjawaban juga makin kecil. Jadi jangan dikira enak jadi presiden, jadi wakil presiden, menteri-menteri. Di akhirat juga dimintai pertanggungjawaban, apalagi kalau misalnya korupsi dalam kekuasaan. Waduh, saya kira dosanya luar biasa ya. Oke. Lutfi, artinya kondisi negara menurut orang-orang yang saya pintar sudah sangat genting. Maksudnya apa yang saya pintar? Ya maksudnya ngertilah saya ya. Saya tidak bisa mengatakan genting atau tidak ya. Kita harus tanyakan kepada ekonom. Karena kan ekonom itu ada juga ekonomi yang jujur, ada ekonomi yang nggak jujur, ya kan? Ada ekonomi yang pro pemerintah, ada ekonomi yang suka ngeritik pemerintah. Nah, kita carilah sumber yang bisa dipercaya. Contoh misalnya, sesungguhnya kekuatan ekonomi kita ini sudah sampai berapa lama lagi misalnya? Bisa kuat untuk membiayai semuanya.
ya, membayar utang misalnya, menyediakan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus jujur ini. Jadi daripada kita perang wacana, lebih baik kita mencari data yang sebenar-benarnya. Jadi kita biar bisa bersiap. Pemerintah misalnya mengatakan, oh kita fine, baik-baik saja, cadangan kita cukup banyak, pangan juga tersedia secara baik. Begitu kemudian terjadi krisis, kita nggak siap, wah kacau kita ya. Itu ya yang paling penting ya. Tapi kalau memang baik, ya itu doa kita semua. Nggak benar kan kami? Justru menurut saya berharap bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar, tidak terbukti untuk hal-hal yang buruk tentang Republik ini. Misalnya saya katakan, ada kecenderungan pemerintah itu memperlemah KPK. Nah saya berharap KPK-nya nggak lemah. KPK-nya bisa membuktikan bahwa tetap independen. Tapi sekarang belum kan bisa membuktikan seperti itu. Ya masih kelihatan lemah gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah mengatakan ekonomi kita baik-baik saja, ya kita akan lihat apakah baik-baik saja. Kita tidak lagi korupsi misalnya, ya kita akan lihat. Kan sederhana sesungguhnya ya. Yang penting ya kita sebenarnya objektif saja. Pemerintah baik, ya kita apresiasi. Kalau tidak baik ya kita kritik ya, kira-kira begitu. Hikmah Sastro Pamungkas, fotonya anak kecil. Oke, boleh. Love you Prof. Energi positif bagi negeri ini, minimal Ibu Pertiwi tersenyum, masih ada harapan. Insya Allah ya. Artinya, kalau banyak orang yang peduli, ada concern di sana, ya kita punya harapan. Tapi yang susahnya kalau banyak orang yang nggak peduli lagi. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau orang berkonspirasi ya dalam kekuasaan yang koruptif. Jadi yang kita cegah adalah, jangan sampai kemudian orang-orang tidak lagi peduli. Hamidah HRP, bagus sih kritiknya, tapi saya tidak mau menyebutkannya karena nggak jelas gambarnya. Bosan, nggak juga, ya nggak ada. Nah, Ian H, ini jelas ya. Ini bagus juga ya, akhirnya saya mendapatkan ide membacakan orang-orang yang berani menampilkan nama dan gambarnya. Jangan lempar batu sembunyi tangan, wah berat sekali. Ini dari Ian H. Seandainya waktu menjabat sebagai komisaris kemarin, Anda bekerja baik dan berprestasi tinggi, mungkin omongan Anda sekarang sangat bermakna. Ya terima kasih Pak Ian ya. Cuma Pak Ian paham nggak sebenarnya KPI dari komisaris utama itu apa? Ya, kalau kita bekerja kan ada yang namanya Key Performance Indicators-nya. Jadi bisa dilihat misalnya prestasinya dari KPI. Karena kalau kita bicara korporasi, kita harus membedakan antara komisaris yang pengawas ya, pemberi nasihat, dengan eksekutifnya yaitu direksi. Jadi kalau kita bicara tentang achievement, pemenuhan target-target itu memang mostly di direksi. Tapi kalau kita bicara tentang mencegah korupsi dan lain sebagainya, ya pengawasan, itu baru mostly komisaris. Berarti kan kalau di perusahaan tersebut kita tidak temukan korupsi dan lain sebagainya, berarti pengawasan komisarisnya bagus. Tapi jangan lupa, pengawasan itu kan berlapis. Jadi sampai kemudian pengawasan terhadap direksi. Jadi kita harus melihat prestasi achievement itu didasarkan pada fungsinya. Kalau fungsinya eksekutif, ya kita minta hasil yang bersifat eksekutorial. Tapi kalau dia pengawas, ya bagaimana pengawasannya? Nah, kira-kira begitu ya. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan soal pengetahuan, ya berkali-kali lagi. Akhirnya saya malah ikut membanggakan. Paling tidak selama menjadi komisaris, saya sudah menghasilkan 3 buku. Jadi tidak hanya sekedar titip nama saja. Enggak, saya tekuni bidang itu ya. Pertama, buku yang saya hasilkan adalah ini dulu ya. Nih. BUMN dalam sudut pandang tata negara, privatisasi, holdingisasi, kontrol dan pengawasan. Ya, ini buku saya ini yang memadukan antara hukum tata negara dan BUMN ya. Nah, lalu kemudian saya buat juga buku yang merupakan kegalauan saya. Yang kedua, Refli Harun menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme. Kenapa? Ini pergulatan saya ya, Pak Ian ya. Pergulatan untuk tetap seimbang. Di satu sisi saya bekerja di korporasi, di mana korporasi itu ada KPI-nya, ada peran komisaris yang harus dijalankan. Tapi di sisi lain saya adalah orang hukum tata negara yang harus tetap menjaga kekritisan. Makanya saya katakan antara kritisisme dan profesionalisme. Alhamdulillah,
kalau kemudian setelah menghasilkan buku-buku ini saya diberhentikan. Ya gimana kalau kita tidak mau diberhentikan, ya ikut saja arus terus menerus ya kan, mengendorse pemerintah walaupun yang salah misalnya. Oke, nah yang ketiga, saya baru tanggal 26 Januari tahun ini masih dalam jabatan sebagai komisaris utama mengeluarkan hukum BUMN ya, sebagai orang yang bergelut di BUMN paling tidak 5 tahun, agar kemudian adalah bekal yang saya tinggalkan ya. Waktu ulang tahun itu saya bagikan ke hampir mungkin ya 500 sampai 1000 orang ya, free waktu itu ya. Jadi uangnya cari sendiri ya. Jadi semua yang datang dikasih free. Jadi itu kalau misalnya kalau kita bicara mengenai soal keberhasilan dan tidak berhasil. Tapi ya nggak usah risau juga ya. Kalau dianggap tidak berhasil, alhamdulillah ya. Artinya mengganti saya itu sesuatu yang baik. Kalau dianggap berhasil, alhamdulillah juga ya. Artinya saya sudah menjalankan semampu saya. Oke, Pak Ian ya. Nah, Sobat Era sekalian, nggak terasa kan? Sudah setengah jam kita bicara seperti ini. Memang kalau menjawab kritik itu enak. Kita dikritik, kita berefleksi, tapi kita jawab juga secara baik ya. Saya rasanya ya, insya Allah bukan orang yang ketika dikritik langsung mengadukan ke polisi ya. Asal yang dikritik saya, jangan mengkritik keluarga saya yang tidak tahu menahu ya. Nggak bagus juga, nggak elok, karena kan yang public person kan Refli Harun, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan ibunya, bukan bapaknya. Jadi kalau mau kritik, kritiklah ke sini ya. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Ciao.